Prodipa tadi program studi itu mau jadi advokat. Setelah jadi advokat 2 semester lagi, karena Permendikbud Dikti itu dibundling. Dibundling itu artinya digabungkan menjadi satu kesatuan. Bisa mengambil magister MH, bisa juga mengambil master advokat seperti yang kita mau gelar. Itu pembicaraan muatan-muatan di dalam Permendikbud Dikti. Ini supaya kalian memahami. Itu pembebanannya dalam hal untuk memperoleh gelar. Daripada kalian memakai gelar yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada hubungannya, gelar sekarang ini bagaikan kacang, tinggal membeli di tengah jalan. Kalau di pasar dibeli masih enak, ketahuan di mana siapa yang jual. Tapi kalau di tengah jalan dibeli gelar, ini kan sangat memprihatinkan di dunia profesi kita, dunia pendidikan kita ini. Makanya supaya terarah dan mempunyai target capaian, nanti program ini kita akan lakukan. Nah, kemudian di dalam hal pelaksanaannya itu nanti mungkin kita lakukan offline ke daerah-daerah, bisa juga online untuk memudahkan menghemat biaya-biaya. Kemarin kami sudah hitung biayanya oleh pleno, tapi itu belum pakem. Apapun itu putusan pleno, kalau saya anggap itu memberatkan anggota, itu saya akan bantah. Saya tetap pihak anggota. Itu masih kita rekayasa berapa pembebanan kepada pesertanya. Begitu. Insya Allah ini supaya jalan semuanya. Jangan komen dahulu, ketum dulu. Ini yang penting program jalan. Kemudian nanti di dalam hal ulang tahun Pradin ke-58 masih ada 2 pendapat. Mungkin kalian bisa berikan masukan saya di sini. Apakah kita gelar di Jakarta atau kita gelar di ibu kota negara Nusantara di Balikpapan? Silakan kasih pendapat. Ya. Saya ketua Poskol dari Taman Barat mengusulkan di ibu kota yang baru. Satu, tepuk dulu. Ya, silakan. Kalau dari Pak Samad mengusulkan ibu kota yang baru, tapi mengingat dan menimbang bagusnya kita adakan di Jakarta. Karena penimbangnya terlalu berat biayanya. Iya. Ada lagi yang lain, silakan. Kampar Jakarta. Ya, apa yang lain, silakan. Saya Pak Ketum. Ya. Di Padang Lawas, Kampung Pak Ketum. Nggak apa-apa, di Padang Lawas juga. Kalau di Padang Lawas penginapan gratis, makan gratis, apa adanya kita manfaatkan. Jangan ada yang bereaksi macam-macam. Nah, itu bisa di kampungku itu. Salah Pak, kalau gratis itu enak tuh Pak. Silakan, Padang Lawas. Mendukung. Saya dari Padang Lawas sangat mendukung daripada Siap. Waduh, mantap. Ada lagi? Silakan. Karena itu belum kita putuskan dalam rapat pleno kemarin. Ya, silakan. Oh, saya ketum mengusulkan di IKN atau ibu kota yang baru. Pertama, alasan saya pernah melihat dulu dari ketum sendiri bahwa tanahnya Pradin, calon kantor pusat Pradin sudah juga ada di sana. Pantaslah anggota Pradin se-Indonesia mengetahuinya. Itu alasan sebetulnya. Masalah jarak tidak ada alasan menurut saya. Baik, terima kasih. Baik, perlu saya. Ya sudah, sebentar. Ini perlu saya jawab dulu yang satu ini. Alhamdulillah, andaikan sekarang pun kita deklarasi di sana,
kantor DPP Pradin sudah kita miliki itu sejak tahun 2016. Bukan baru sekarang. Itu kantor DPP Pradin nanti kalau kita deklarasi di sana itu di Jalan Komodor Iswahyudi, komplek perumahan Pondok Karya Agung. Jarak dari bandara Balikpapan itu sepinggan ke kantor ini hanya 2 km kurang lebih. Itu bukan kontrak, bukan, itu milik pribadinya Ketum Pradin untuk disumbangkan menjadi sekretariat DPP. Itu satu. Kedua, insya Allah ini sedang menunggu informasi anggota Pradin Boni, ada yang mau kita beli di sana untuk sekretariat. Ini bukan di Balikpapan tapi di Pasir Penajam Utara. Itu mau kita beli tanah di sana, dan bagi yang mau memiliki kapling di sana silakan pesan, nanti kita atur, kita urus kapling-kaplingnya sebelum harga mahal. Itu kita beli persis 2 km dari Pengadilan Negeri Pasir Penajam Utara. Ini sedang mau kita bayar seharga 1,2 M. Mudah-mudahan itu bisa kita beli, kita bayar lunas. Itu sangat pasti jantung ibu kota negara itu. Namanya Pasir Penajam Utara. Demikian Bapak Sri Agni, mantap sekali. Kalau memang demikian, saya memang sependapat di IKN Nusantara sebelum organisasi advokat lain deklarasi di sana, kita mendahului. Ada nilai plusnya. Kalau mengenai, sekali lagi, kalau mengenai kos atau penginapan, ada gratis di sekretariat, ada homestay namanya, hanya 100.000 sehari semalam. Ada bintang 7 hotel di sana, kalau nggak salah 3.100.000 satu malam. Kalian tinggal milih. Nah. Kemudian nanti di sana fasilitas kendaraan kita siapkan, mungkin kita rame-rame ke titik 0 km yang ada di Pasir Penajam Utara. Itulah saya keluar kota, ibu kota Jakarta menjelang Lebaran itu ya, Bu. Ya, ada sesuatu yang mau saya selesaikan di sana. Sebenarnya inilah cinta saya kepada kota Pradin. Mau saya cari yang murah-murah itu, kapling-kapling untuk anggota Pradin di sana gitu. Walaupun barangkali kalian nggak nempatin, sudah punya sertifikat di sana, punya IKN gitu. Ada kurang lebih 30 hektar. Itu sedang kita garap. Tapi aku tidak janji loh Pak Siriak nih, nanti ditagih lagi, ini lagi digarap. Ya. Tapi kalau untuk sekretariat, baik di kota Balikpapan maupun di Pasir Penajam Utara, insya Allah itu saya akan berjuang mati-matian. Sehingga nanti Pradin itu di sana berkibar, insya Allah. Itu satu. Ketiga ini. Ketiga, kalau kita deklarasi di sana, karena klien members dari Pospakum Adin Balikpapan dan Pasir Penajam Utara, termasuk pegawai-pegawai pelabuhannya adalah Pospakum Adin di sana. Mereka janji kepada kita itu, nanti kalau kita rame-rame ke sana, kita akan pawai di laut Teluk Balikpapan pakai bendera Pradin. Itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kalau itu nanti. Dan ini pun kita sudah harapkan kalau bisa kita rakernas bulan depan Juni di sana. Ini sedang koordinasi dengan pengurus DPW Pradin Kaltintara. Kaltintara itu singkatan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kaltintara namanya. Itu kita harapkan kita akan nanti sana pawai roadshow itu kan Teluk Balikpapan itu besar, itu tinggi itu. Nanti kita keliling kira-kira kurang lebih 10 kapal pelotok itu
pakai bendera Peradin, Puspakumadin, Pawin, Batu Geradin, apapun kita pakai, kita bikin anunya, ornamen-ornamennya. Itu salah satu pembuktian bahwa Peradin itu bukan main-main, tapi memang terampil kapanpun dimanapun berada. Terima kasih masukannya tentang itu. Kalau mulai dari sekarang siap-siap kalau memang mau ikut Rakernas, mungkin kita akan gelar di Balikpapan itu, agar supaya lebih mantap status di mata kita, di mata orang, semangat bagi kita seluruhnya. Dan doakan usaha saya yang 30 hektar ini dapat, agar nanti saya kapling-kaplingin buat kalian semua, ya. Kalau advokat Repianus punya tanah di IKN Nusantara, oh ya langkah bangganya saya itu, iya kan? Kaplingnya itu 15 kali 15. Ini sedang saya nego. Mungkin nanti mendahuluin uang finansial saya, nanti yang mendahuluin untuk nutupin itu. Nanti saya bagikan kepada, ya bayar juga tapi dikembalikan uang saya. Nah itu kita usahakan insya Allah. Lanjut mengenai program pendidikan Master Advokat ini, itulah kiranya yang perlu saya sampaikan sebagai orientasinya. Ya. Biaya ada per semester itu, kalau nggak salah kita ambil semester paling termurah di S2 dan paling termahal ukuran Jakarta, ya, bukan ukuran Padang ataupun ukuran Pekanbaru. Ukuran Jakarta kita sudah survei sekarang, per semester S2 magister berapa, nanti kita ambil paling tertinggi itu kita potong 2. Itu biayanya jelasnya. Tentu namun demikian pun itu bukan patokan, tapi itu merupakan gambaran. Nanti kita sesuaikan. Kalian dalam waktu dekat mungkin akan mendapatkan term of reference untuk Master Advokat ini. Tidak ada memberatkan lah, apalagi yang sudah rembes, nggak apa-apa itu. Ya udah, berani. Ya kan, ilmu itu kan mahal ya. Nah itu dia. Tapi bukan dimurah-murahin, tapi justru perlu branded juga, ya. Tapi tentunya dari umum tidak sama dengan anggota Peradin. Yang saya katakan tadi bagi umum. Tapi anggota Peradin tentu di bawahnya itu. Itu satu. Kemudian kita juga karena sudah banyak respon dari organisasi advokat lain tentang program pendidikan Master Advokat ini. Karena mereka mengatakan kepada saya langsung, tidak pakai perantara, Peradin hebat. Saya katakan tidak, biasa aja. Kami tidak bisa lagi membuat pendidikan Master Advokat karena sudah dikunci habis sama Peradin. Saya katakan benar. Kenapa? Karena tidak boleh lagi mereka, kita kan sudah punya hak cipta, kita sudah punya merek. Dari mana mereka mau menyelenggarakan itu? Tapi mereka butuh. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Maka saya katakan tadi, nanti mengenai biaya kita sedang survei secara akurasi, autentikasi, nanti kita bagi 2. Itu untuk umum, non Peradin. Tentu di bawah Peradin, anggota Peradin dibuat hitungan-hitungan khusus sesuai dengan kemampuan keadaan anggota kita di lapangan tentunya. Begitu Pak Ketua. Itu masalah. Kemudian ada lagi masalah yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan program pendidikan Master Advokat ini dengan OA yang lain? Bagaimana metodenya, bagaimana sistemnya? Artinya ini kan kebutuhan. Ternyata buku-bukunya Uda Repianus sangat dicari advokat-advokat lain di luar sana. Saya tidak tahu itu, tapi ternyata demikian udah ya. Kalau disebutkan bukunya Peradin, tulisannya advokat terpon Rambe sangat dicari udah ya.
Saya juga baru tahu itu sekarang ini. Nah, ini pun salah satu nilai tambah bagi kita, mempunyai patokan bagi mereka, antusias mereka mengikuti program pendidikan atau prodi master ini, prodi MA ini. Bukunya sudah ada, tinggal beli, referensinya sudah lengkap seluruhnya, makanya sangat mereka harapkan mendambakan segera dimulai. Kecuali di Padang Lawas barangkali sudah pintar-pintar, ya nggak mungkin dia. Ya Bang Bro. Itu dia, udah pintar Bang Bro saya ini. Nah, itulah dapat saya sampaikan orientasi dalam rangka pembinaan organisasi kita, terkhusus persiapan verifikasi tahun 2024. Tolong mulai dari ini kita bangun, terlebih-lebih Pak Ketua di Sumatera Barat dan di Riau ini. Demikian juga di Jambi. Mana yang dari Jambi? Komuk udah pergi kemana itu soal? Ada tadi ya. Itu saya harapkan ini kita bangun seluruhnya. Ini adalah merupakan suatu ketauladanan kita selama ini di mata mereka yang sedianya advokat PMA, SH, MH dimaki-maki. Apa itu pradi itu? Tak ada itu semua belapan. Sekarang Ibu Emma yang paling tercantik di dunia. Ibu Emma profesional. Itulah namanya manusiawi. Saat mereka bertengger di atas, jangkapnya kita tai. Maaf agak sedikit kotor bahasa saya. Tapi pada saat mereka sudah terinjak-injak, sudah putar kacir, dipuja-pujilah. Ini saya harapkan kalian jangan terlena pujian demikian. Pakailah ilmunya ketum pradi. Low profil, sulit dibaca orang kita siapa sebenarnya. Ini yang terjadi. Saya mengalami sendiri. Saya sudah bocor menginap di sini, di Puraya ini. Kalau tidak, apakah saya Pekanbaru ini akan datang menemani saya. Tapi alhamdulillah Pak Ketua kita sudah bikin saya ke hutan-hutan sana ya, alhamdulillah lah, gak apa-apa lah. Aman itu, kan gitu. Udah banyak, udah tersebalik di HP saya ini masuk WN. Jadi saya kira demikian sebagai orientasi, mungkin bisa kita kembangkan. Bila kalian ada pertanyaan, mungkin dapat saya jelaskan lebih jauh. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Mungkin ini tidak saja lewat saya, mungkin di hati rekan-rekan semua pertanyaan juga. Kita semua memang mengharapkan, Pak, bukan tidak ada respon dari anggota Pradin seperti apa. Ada, tapi mungkin khusus saya pakai tidak tahuan bagaimana caranya untuk mencapai MAD. Itu yang mungkin ada di hati kita masing-masing. Orang lain ada respon, tapi kita kok diam-diam saja kan gitu Pak. Nah, mohon petunjuk detail mungkin dari Pak Ketum bagaimana kita yang anggota Pradin ini bisa mencapai duluan MAD-nya. Demikian Pak, terima kasih. Curhat juga boleh curhat aja, apa curhatannya? Saya kalau ada saya. Pas itu banyak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Ketum, saya ingin sedikit bercerita, istilahnya kan menyampaikan kilo juga bahwa pada tahun 2022 ini kami atas nama pimpinan Pos Bukumadin itu dikasih target juga oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan kegiatan di lapangan. Kemudian ada lagi sejenis apa namanya sejenis ancaman kecil lah. Kalau tidak lewat sekian persen akan dipangkas segala macam.
saya sampai juga berita seperti itu. Nah, hal ini disampaikan kepada kami, suruh memasukkan kasus sebanyak mungkin, sementara Kemenkumham sendiri mengunci, tidak bisa masuk. Ini ada apa ini sebetulnya? Saya sudah bertengkar sedikit dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Dia nyuruh masukkan dokumen, sementara dokumen aplikasi dikunci. Saya bertengkar, saya nak juga nanti dana yang ada sama Bapak akan kami potong, Bapak tersinggung pula adanya. Sementara Bapak tidak memasukkan, kan? Setiap kita masukkan limited. Masukkan apa kita? Saya bilang, Bapak bilang suruh masukkan. Sementara aplikasi sudah Bapak kunci, saya bilang gitu kan. Bapak yang benar aja, saya bilang. Nah, jadi saya terus terang menyampaikan kedua saya saja. Teman-teman saya yang lain saya tidak tahu lah apakah mengalami seperti saya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi khusus kepada saya sebagai ketua pos Bakumadin Pasaman Barat, saya alami seperti itu. Dia bilang minimal 50%, padahal saya sudah memasukkan di atas 50%. Kalau tidak 50% nanti, kan, dana akan dipindahkan. Kita aja udah 52% kok, dia bilang seperti itu. Dia suruh masukkan, kita bukan sombong, kasus yang kita tangani di pengadilan itu, insya Allah kalau sedihlah kedua kan, karena pembunuh aja bisa kita bebaskan, Wak. Nah, itu, jadi cara-cara seperti itu kita tidak pernah meminta imbalan sama keluarga terdakwa. Memang itu kita harap, tapi terus terang saya juga tidak sampaikan juga kemarin. Ya kalau bapak-bapak ingin memindahkan silahkan saja. Tidak apa-apa bagi saya bilang. Yang penting saya kerjakan kerja saya, itu aja sebenarnya. Demikian kita umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma. Penanya pertama saya belakangin, langsung saya jawab. Udah Seri Apni dari Pasaman Barat. Berhubung ini sudah mau RKL ini karena Pak kita kecil tahun ini, kita minta Ketum Pradin meminta agar ditambahin untuk anggaran penutupan tahun takvim kedua. Itu sebenarnya. Oleh karena itu adanya RKL ini, semua rencana kerja harus dikunci semua sistem. Kalau nggak dikunci, mereka tidak bisa patokan RKL-nya. Karena bulan Juni mereka harus memasukkan ke DPR. Bukan Dadedom, itu dengan kau itu cuma di Padang. RKL itu ada simpul dana anggaran minta tambahan ke Dewan, ke DPR. Itu persoalannya. Mungkin udah terlambat memasukkan Maret April, sehingga Mei ini terkunci. Namun begitu, kalau itu permintaanmu, harus ingatkan saya, WA saya hari Selasa biar saya telepon si Amro supaya dibuka untuk Sitban Umum. Ya, terima kasih. Itu jadi memang ini jarang orang tahu yang bersifat politis. Saya tidak sampaikan. Hubungan kita dengan BPN itu kan kalian sudah tahu kekuatan kita di sana. Kalau Bos Bakumadin ngambek aja, kalau Mr. Rambe ngambek di BPN, itu kepala BPN sudah pusing kepayang. Nah itu kenapa? Kita kan mayoritas 80 cabang loh. Kalau saya bilang stop operasi seluruh Indonesia, itu bisa menterinya berak darah itu 80 cabang. Tapi tidak sih itu, kita harus penuh dengan pertimbangan. Mungkin bukan hanya Pasaman Barat, ada beberapa cabang itu yang teriak-teriak, tapi belum teriak langsung ke saya, masih antar sesama komunikasi, terkunci. Tapi seperti Ketum Pradin ini, Ketua Pos Bakumadin Balikpapan, kita udah habis. Saya udah sedot. Bertepatan saya menjelang Lebaran itu pulang ke Kalimantan, itu saya perintahkan habisin semua, sudah habis
Makanya RKL itulah yang saya buktikan kepada mereka, minta tambahan anggaran untuk adendum yang akan datang, gitu loh. Kemudian mengenai pertanyaan Ibu Emma tadi, saya kira sudah terinci tadi, di mana lagi yang kurang terinci ya? Mengenai pendidikan master advokat, seluruh syarat mutlak pertama harus advokat. Dengan demikian baru calon advokat nggak boleh. Advokat dulu punya SK, punya BAS. Kriteria yang boleh mengikuti master advokat ini apa? Kriterianya pertama tadi sudah saya katakan, penilaian loyalitas advokatnya terhadap organisasi. Kalau dia sibuk ngurusin perkara profitnya di luar, nggak pernah ngurusin, nggak mau tahu. Seperti tadi ada siapa tadi itu yang ngomong itu tadi pas mau kemarin Solok itu, Lubuk Basung juga. Apakah dengan alasan cukup begitu aja? Bahkan Kota Baru itu tidak ada bahasa-bahasa, tidak ada lapor sama Pak Ketua. Dengan saya pun tidak ada, dengan sekretaris nggak ada, dengan saya pun nggak ada. Jadi berarti apa maksudnya ini? Apakah itu loyalitas terhadap organisasi? Bukankah kewajibannya ngajak teman-temannya seperti Uda Tabrani, seperti Emma, gotong ke Pekanbaru, apapun risiko ceritanya, angkat, ikut, supaya ini kan pencerahan. Jangan seperti kalian kita lakukan begini. Layakkah, pantaskah seperti itu kita angkat, kita berikan predikat master? Nggak mungkin. Nah, loyalitasnya pun punya parameter. Parameternya bagaimana? Mengikuti perkembangan, mengikuti membangun organisasi. Selain daripada itu juga bakti keadilan bagi masyarakat, yang selalu saya katakan di dalam, kalau saya mengirim gambar-gambar karangan, ilusi segala macam apapun di WA, selalu bakti untuk negeri, bakti untuk keadilan. Itu maksud tujuannya, itu yang saya tulis. Kalau juga dia tidak peduli dengan idealismenya menjalankan profesi, pantaskah diberikan master? Enggak juga. Itu parameternya. Parameter kedua, penanganan perkara yang ditangani seperti Uda Tibrani sudah hampir barangkali 50. Sudah ada 100 sudah belum? Uda Tibrani penanganan perkara sudah ada 100 belum? Hampir. Nah, itu kan kalau serialnya nggak usah ditanya lagi. Ibu emang nggak usah ditanya lagi. Nggak usah dibuktikan. Sudah terbukti. Kenapa? Mereka invest. Jadi ini sudah berapa ratus juta dia dapat uang di sana. Kalikan aja berapa perkara. Apapun dibuktikan. Enggak kan? Ibu Emma hal yang sama. Nah, ini sekarang penanganan perkara itu disebutkan dengan portofolio. Mungkin yang dimaksudkan dengan Ibu Emma adalah portofolio, kalian belum memahami. Dalam suatu karya ilmiah disebutkan suatu pembebanan, pengujudan portofolio itu dari ini skemanya ngasih kuliah saya jadinya ini. Kata Uda Tibrani, ilmu itu mahal. Siapa yang mau bayarin saya? Ibu Emma. Apa ketua dan saya tagih? Saya tagih siapa ketua nanti ini kasih ilmu ini. Nah, kerangka di dalam hal kitab seperti rata-rata sudah S2 ini, itu kan hanya ilmiah. Ilmiah itu teoritis. Di mana spesifikasinya? Di mana spesialisasinya? Apa keunggulan daripada master advokat ini? Kalau nggak salah kepada kalian itu sudah saya share tentang skema. Udah saya skema, udah saya share kepada kalian kerangkanya itu loh. Itu kan di situ ada dua, kiri dan kanan. Kiri itu adalah teoritis. Apakah cukup teoritis? Itu akademisi sampai S3 pun S2 kamu di sana.
Silakan. Terus di mana spesialisasinya, di mana spesifikasinya master advokat ini? Skema yang sebelah kanan. Norma. Penalaran norma, bagaimana kalian menelaran? Bagaimana udah Siriakni ini menelarnya itu? Ini kan penelaran kita ini kan masih miskin. Mohon maaf, agak sedikit kasar bahasa. Ini kita tadi udah izin Pak Ketua, saya ngajak kasih kuliah. Kalau kasih kuliah kan kasar dong, supaya otak kalian jejal. Nah, itu kan penelarannya. Penelaran norma ini bagaimana yang kalian pakai? Parameternya bagaimana kemampuan kalian? Ini yang mau kita jejal otak kalian nanti di master advokat itu. Makanya Profesor Yohanes Gunawan dengan Berenette berbicara dengan saya. Ini yang ku cari Pak Rambe. Kenapa? Karena selalu saya katakan, kalau dia berbicara norma dengan saya, tahu apa kamu? Walaupun dia profesor doktor. Kenapa begitu? Dia kan sebatas teori. Ini tuh kan di di undang-undang dikti itu 3 jenis pendidikan yang kita telurkan di dalamnya. Sebelumnya kan cuma 1, akademisi, ilmiah. Dengan adanya undang-undang dikti ini, di situ ada 3 jenis pendidikan. Pendidikan akademisi, yaitu ilmiah. Pendidikan vokasi, memberikan penghargaan kepada seluruh yang mampu dari mewajantahkan pengalamannya 20 tahun jadi kuli bangunan, 30 tahun jadi di pertambangan Caltex. Mereka punya ilmu, punya pengetahuan, pengalaman, tapi mereka tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Itu namanya diberikan terapan. Banyak sekarang itu kalian asalkan ada T, itu berarti dari pendidikan terapan. Vokasi namanya. Pendidikan vokasi. Nah, yang ketiga, yang sekarang ini udah Repianus ini, kalian yang ada di sini semua ini, pendidikan profesi. Dulu semula 2 pendidikan gak diakuin. Sekarang sejak tahun 2012, walaupun sudah 10 tahun, tapi nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena Repianus belum menjadi advokat di Sumatera Barat. Sekarang udah Repianus sudah jadi advokat, mainkan pendidikan profesinya. Apa muatan-muatan spesifikasinya? Nalar tadi, kalau di akademisi hanya kajian ilmiah, kalau di master advokat profesi kajian norma, kerangka acuan norma. Kalau di ilmiah kerangka acuan teoritis. Ini ilmu. Ini nanti akan diberikan kepada kalian karena ini sama juga ya Ibu Masita dengan Ibu Emma ini. Ini perempuan ini susah kita ini kalau udah harus keluar. Bila perlu mungkin otak kuri dibelah dikasih mereka kali ya. Iya Bapak Toto. Kalau nyamuk itu nggak sabaran aku katanya. Nah ini waktu ya udah ajan belum ya sini. Hah? Oh ya udah kalau gitu, kalau udah MC main YouTube saya ilmu ini Nggak lanjut aja masalah yang tadi itu. ya. Masalah apa? Kerangka berpikir. Ya kalau kerangka berpikir itu ilmiah, teoritis. Nah, kalau sebelah kanan itu kerangka acuannya norma. Apa yang dikatakan dengan norma? Adalah hasil kajian daripada teoritis. Norma ini yang belum didapatkan oleh seluruh advokat di Republik Indonesia ini. Tidak akan mungkin saya berikan sama orang lain otak ini kalau kalian masih mau memakainya. Titik. Dan itu diakui oleh Kemendikti. Inilah Pak Arabeni yang benar. Kerangka yang saya bikin acuan demikian itu. Kalau berbicara dengan saya teoritis sampai kalian yang dituju, semua hukum sudah salah seluruh dunia ini.
Yang sekarang ini mau kita terapkan adalah kerangka acuan norma. Kaidah-kaidah hukumnya bagaimana? Bagaimana hukum pidana, bagaimana hukum perdata, bagaimana hukum Islam dan seterusnya. Ini yang kita terapkan. Karena kita nanti dalam master advokat ini 50% kajian ilmiah, 50% kajian kaidah. Mungkin kalian pun baru sekarang mendengarkan kata-kata kaidah. Tidak usah tanya ngali-ngali, saya ini udah karatan 50 tahun. Iya, tapi praktik implementasinya. Hanya kalau sebatas teori nggak cukup di dunia praktik ini. Nah, inilah kita pembekalan kepada kerangka acuan, kerangka kaidah. Bagaimana kaidahnya hukum ini? Dan nanti dalam 2 kegiatan kerangka teoritis, kerangka norma, ini akan diwajibkan kepada kalian menulis buku seperti Ropaun Rambe. Bukunya begini semua dicari orang, kata udah Repianos, bukan kata saya. Bahkan para hakim, para jaksa nyari bukunya advokat Ropaun Rambe berbobot. Tapi sekarang itu lebih ditekankan ke jurnal lagi. Gimana? Itu ilmiah, tidak masalah. Ke jurnal itu ilmiah, itu memang itu betul pengembangan teoritis. Itu kan sebatas teoritis, kan belum final. Final akan dikerangkan kaidah, kerangka acuan kaidah. Bagaimana norma-normanya? Penerapan norma itu bertentangan dengan teoritis enggak? Bertentangan dengan di lapangan enggak? Dan kan harus melalui riset. Yang bisa itu kan hanya anggota-anggota kita ini. Kenapa? Karena anggota kita ini kan semua tidak ada bagi saya anggota Peradin yang tidak pernah bersidang. Itu pengetahuan saya. Tapi kalau di luar advokat yang lain di luar sana, sudah 10 tahun disumpah sampai sekarang belum pernah bersidang menginjak pengadilan. Banyak itu. Ini yang kita harus bersihkan profesi ini melalui kerangka melalui program master advokat ini harus kita berikan. Bahkan ada bertanya yang boleh, yang berkenan, yang bisa berdasarkan regulasi pendidikannya untuk gelar itu hanya kampus. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang pintar tidak demikian, tahu dia undang-undang advokat, bebas dan mandiri, akuntabel dan capable, baca undang-undang advokat, penjelasannya. Saya berhak memberikan gelar, tapi kalaupun itu bermasalah, itu salah satu kami bahas kemarin di Plenoki 2 di Jakarta. Terserah apapun terjemahannya. Nanti yang jelas berhak memberikan predikat advokat MA/SH. Ya kan? Tutup kurung, buka kurung, M.A.D, tutup kurung. Mau itu gelar kamu katakan, terserah. Kalau saya katakan itu singkatan mau apa? Itu kan predikat. Betul saya akuin ada regulasi undang-undang Permendikbud nomor 24 tahun 2004. Nggak ada gelar MAD. Itu kan dunia pendidikan. Kita kan sudah itu 2014 tidak dimuat di dalam muatan-muatan undang-undang dikti. Mungkin nanti ada lagi keluar peraturan, akan keluar itu nomenklaturnya. Ini kan regulasi kita bermain. Terserah apapun bahasanya. Nah, dengan adanya keadaan yang demikian itu, artinya saya katakan tadi memberikan predikat kepada advokat atau memberikan kepada predikat kepada Edison TRD sebagai master advokat, buka kurung, M.A.D tutup kurung. Mau dia terjemahkan itu gelar terserah, mau itu singkatan masa bodoh yang gua pikirin. Tapi kan yang sudah jelas itu predikat. Ingat, bukan akademisi, bukan penilaian. Sampai segitu kencangnya rapat kami kemarin, dan satu khas Peradin ini, kok banyak ketawanya ya? Kalau di OA yang lain pengalaman saya kita tonton, kita lihat rapat aja seperti begini berantem. Di Peradin ini kok ketawa, hebat kan? Aplaus dulu buat saya dulu. Aduh, ya Allah, waktu sudah habis.
masih panjang lagi. Udah ajan. Nah itu yang perlu saya katakan. Jadi sehingga nanti kalian tampil di lapangan beda dengan mereka-mereka itu yang merasa pintar, yang merasa sok, yang punya gelar sepanjang jagat raya, CAI segala macam lah itu. Tapi otaknya nol. Apa sih kelebihan advokat Pohon Rambeni? Tidak ada kelebihan sama dengan kalian juga. Tapi sangat diperhitungkan di dunia akademisi, sangat diperhitungkan di dunia profesi. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi berkarya. Contoh, kemana mereka semua yang punya gelar sejagat raya itu, kok nggak bikin prodi aja, kok nggak sanggup? Program studi. Kemana yang ratusan begitu banyak profesor doktor semua itu, kok bikin prodi aja nggak bisa? Ini cuman berapa hari kita waktu itu, 2 hari ya, 3 hari. Sebentar aja, 1 hari kita khususkan putus. Jadi berarti orang-orang Pradin itu orang-orang brilian semua, tepuk dulu. Bisa memproduk, bisa mempelopori, membuat Permendikbud itu loh. Itu nggak mudah. Negara membuat satu prodi bisa puluhan miliar. Itu, tapi kok di Pradin ini dengan mudahnya, dengan gampangnya, sosialis idealismenya kita usulkan. Jadi, walaupun itu barat banyak mengklaim akulah yang mempelopori, mengusung. Astagfirullah. Tapi begitu diminta mempresentasikan, nggak sanggup. Nggak sanggup mereka. Kenapa? Otaknya orang Pohon Rambe kok. Mana mungkin dari sini terus tahu dia. Nah, untuk selengkapnya Ibu Emma, kalau nggak salah Ibu sudah punya katalognya kan? Belum? Bu, katalog Master Advokat itu yang warna kuning itu. Udah ada kan? Kan sudah cukup jelas di situ. Ya katalog itu. Sudah ada di situ. Nanti kalian dapat katalognya. Ini lagi saya perintahkan cetak lebih banyak. Di dalam buku katalog pendidikan Master Advokat itu sudah ada. Jangankan bikin prodi, bikin kurikulum aja mereka nggak bisa. Buktinya mana? Kurikulum yang mereka susun di pendidikan advokat mereka sama dengan S1 kok. Coba kalau Pradin, semua tidak ada S1, S-Docker yang ada. Multi choice. Itu yang saya dambakan, saya harapkan nanti kalau nggak mungkin sesingkat begini, saya sih masih enak sampai besok pagi pun saya kuat, tapi bukan itu persoalannya. Mungkin kalian pun nanti dijejal pun nanti kalian hilang. Lebih tepat itu dapat tersimpan. Nanti buku katalognya kalian dapatkan. Ada semua, Bu Emma sudah ada yang aktif komunikasi. Apakah identik kepada penelitian langsung nanti atau gimana? Karena kita ini kan kerangka acuannya norma, kaidah. Nah kalau kaidah itu kan hanya pemahaman. Tentu pemahaman ini kita peroleh dari parameternya yang kita miliki due diligence. Due diligence inilah nanti parameternya kita dapatkan untuk menguasai pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum itu sendiri dengan berdasarkan norma, bukan ngarang. Bukan hanya sekedar berucap kata wah gitu. Nah kalau ketemu advokat yang banyak berbicara berarti otaknya itu kosong. Contohnya begini Pak, dalam kasus narkotika yang saat ini kan, itu kan sekarang ini menjadi masalah. Bahwasanya terkait bahwasanya penjaminan overkapasitas lah salah satu. Ya. Overkapasitas ini kan selalu didengungkan oleh daripada Kementerian Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, termasuk juga kepolisian. Bahwasanya selama ini ketika dikerengkeng bahkan sampai di proses hukum tidak selesai juga. Ya itu. Gimana kajiannya? Kajiannya dari segi kacamata ilmiah memang itu kan naskah akademik daripada Undang-Undang Narkoba nomor 35 itu kan tidak memiliki rasa keadilan. Iya. Kalau kita tanya itu naskah akademiknya mana gitu, enggak, jawabannya hilang. Contoh dalam naskah akademik dari segi teoritis ilmu hukum, dalam teori semantika teori
jelas menyebutkan rasa keadilan-keadilan itu. Di mana setiap suatu kejahatan terjadi harus ada korban, harus ada pelaku. Nah, sekarang narkoba kita siapa pelakunya? Mana korbannya? Makanya pada waktu saya diminta narasumber sebagai pembicara di BNN, saya maki-maki semua. Pesertanya itu dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kepolisian, saya maki-maki semua. Ya tahulah ketum Peradin, nggak ada tidak ngaling-ngaling, bablas. Saya katakan, ini seluruh pejabat negara ini. Temanya perang terhadap narkoba. Biasanya orang Batak paling suka perang, termasuk saya. Saya bilang, apakah kalian musuh saya biar saya perangi? Diam, nggak berikuti gitu. Atau yang saya tidak tahu, musuh perang ini mana? Tolong beritahu saya, biar saya perangi, biar saya hantam itu. Nah, seperti saya katakan tadi teori semantika teori ataupun Ponsafik teori itu kan harus jelas disebutkan. Namanya kejahatan terdiri daripada ada korbannya, ada pelakunya, ada barang buktinya. Nah, di narkoba ini siapakah pelakunya? Siapakah korbannya? Ini kan nggak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 itu. Ini semua kita ini kan pakar-pakar hukum. Kemana kalian semua tidur? Ini terjadi adalah suatu stagnan. Saya katakan, 70% pengisi LP adalah narkoba. Alangkah bejaknya moral saya ini sebagai penegak hukum. Bukan saya, mereka itu maksud saya. Kita teriak sedemikian rupa nggak pernah ditelaah. Bahkan saya ini hidup di Republik ini takut. Saya bilang, takut dari mana? Kalau sudah berurusan dengan hukum, aduh rasanya mau copot jantung ini. Yang tidak salah pun dibikin salah, yang salah dibenarkan. Saya akan ciptakan sebentar lagi undang-undang penegakan hukum. Di situ saya answer mereka. Ya, itu kita dambakan mesti karya saya nanti kita akan ciptakan undang-undang penegakan hukum. Jadi berapakah polisi yang brengsek kita tidak tahu. Berapakah jaksa yang brengsek kita tidak tahu. Berapakah hakim yang brengsek kita tidak tahu. Atau sebaliknya, apakah mereka semua itu mewakili Tuhan? Berapakah pengacara brengsek? 99%. Itu memang saya bilang begitu di seminar itu. Satu partai lagi siapa Pak Rambe? Peradin, insya Allah. Alasannya apa Pak Rambe? Saya bilang semua anggota saya perintahkan idealisme, tanpa bayar mereka beracara. Silakan dari Kemenkumham jawab. Betul tidak? Iya Pak, alhamdulillah. Kan gitu. Pak, sedikit Pak. Ini tadi Bapak mengatakan di dalam kita di pos Batum itu yang banyak kita bantu kan orang pemakai narkotika. Sementara tadi itu mengatakan di dalam suatu kasus ada pelaku, ada korban, dan ada barang bukti. Izin ya, jangan ada yang merokok kecuali saya. Lanjut. Itu mana posisinya? Yang kita bantu adalah orang pelaku, sementara pelaku itu adalah korban. Jadi gimana kita tempatkan? Itu tadi saya katakan Ibu Emma sudah mengingkari teorinya. Ibu belum tahu apa itu teori semantik. Ibu belum tahu teori Ponsafik nih. Mungkin nanti Ibu belajar dulu. Kayak ibu yang sebelah kirimu itu minta bukunya saya kirimin, tapi bayar ongkos cetak dan kirim. Nah, itu aja. Kalau buku di Peradin nggak ada kurangnya, mulai buku-buku dari luar. Begini-begini ketum Peradin, dosen kehormatan di Ummul Quran University loh. Begini-begini. Ummul Quran University di Riyadh.
Jadi buku-buku kita lengkap semuanya, nggak ada kurangnya. Ibu Eme ini kan sudah di rumah saya berapa tidur, di kantor segudang buku, di rumah segudang buku, tinggal ngambil aja. Jangan kalian bikin saya pustaka berjalan, kasihanlah. Iya kan? Tinggal beli bukunya. Itulah gunanya master advokat ini. Kita sudah siap